Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2. Dengan tugas konseling multikultural yang beranggotakan saya sendiri, Devina Liza Kurnia, dan rekan saya Dwi Yulianti, ingin membahas materi tentang pengembangan identitas ras atau budaya pada orang berwarna atau implikasi terapeutik. Yang pertama, materi yang ingin saya sampaikan yaitu pengembangan identitas rasial atau budaya model. Karya bersejarah tentang pengembangan identitas rasial atau budaya di antara minoritas kelompok telah menyebabkan terobosan besar di bidang multikultural konseling atau terapi. Sebagian besar akan setuju bahwa orang Asia Amerika, Afrika Amerika, orang Amerika, dan Indian mereka memiliki budaya yang berbeda warisan yang membuat satu sama lain berbeda. Padahal perbedaan budaya seperti itu dapat mengarah pada pandangan monolitik tentang sikap dan perilaku kelompok minoritas. Keyakinan yang salah bahwa semua orang Asia adalah sama, semua orang kulit hitam sama, semua Hispanitik sama, atau semua orang Amerika, orang India yang sama telah menyebabkan berbagai masalah terapeutik. Pertama, terapis mungkin sering lebih menyukai dan mendapatkan keuntungan paling banyak dari pendekatan yang sangat terstruktur dan direktif daripada pendekatan wawasan atau orang yang berorientasi pada perasaan. Meskipun demikian, pendapatan umumnya mungkin efektif, mereka sering diterapkan secara membabi buta tanpa memperhatikan kemungkinan perbedaan dalam sikap, keyakinan, dan perilaku klien. Penelitian sekarang menunjukkan bahwa reaksi terhadap konseling, proses konseling dan konselor dipengaruhi oleh identitas budaya atau ras dan tidak hanya terkait dengannya keanggotaan kelompok minoritas. Kebanyakan pendekatan terapeutik seringkali mengabaikan potensinya sifat sosiopolitik. Semua model awal pengembangan identitas rasial memasukkan efek rasisme dan prasangka. Materi yang kedua yaitu model pengembangan identitas hitam. Upaya awal untuk mendefinisikan proses transformasi identitas minoritas datang terutama melalui karya ilmuwan sosial dan pendidik kulit hitam. Meski ada beberapa model pengembangan identitas kulit hitam, model lintas psikologis Nick Renses mungkin yang paling berpengaruh dan didokumentasikan dengan baik. Itu model salib asli dikembangkan selama gerakan hak-hak sipil dan menggambarkan proses 5 tahap di mana orang kulit hitam di Amerika Serikat bergerak dari kerangka acuan putih ke kerangka acuan. Pada tahap perjumpaan, proses 2 langkah mulai terjadi. Pertama, file individu menghadapi krisis atau peristiwa mendalam yang menantangnya cara berpikir dan berperilaku sebelumnya. Kedua, orang kulit hitam mulai menafsirkan ulang dunia, menghasilkan pergeseran pandangan dunia. Kebanggaan hitam mulai berkembang, tetapi internalisasi sikap positif menuju milik sendiri kegelapan minimal pada fase emersi. Perasaan rasa bersalah dan amarah mulai menghilang dengan meningkatnya rasa bangga. Tahap selanjutnya, internalisasi didirikan oleh keamanan batin saat konflik antara identitas lama dan baru diselesaikan. Tahap terakhir, internalisasi atau komitmen. Berbicara tentang komitmen itu, orang-orang seperti itu harus menghadapi perubahan. Saya Dwi Yulianti, NPM 1911080295. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tahap perlawanan dan peredaman terapeutik implikasi. Klien minoritas pada tahap ini cenderung memandang masalah psikologis mereka sebagai produk penindasan atau rasisme. Mereka mungkin percaya itu hanya masalah rasisme adalah area yang sah untuk dieksplorasi dalam terapi. Selanjutnya, keterbukaan atau self mengungkapkan kepada terapis bukan dari kelompoknya sendiri. Berbahaya karena terapis kulit putih adalah musuh dan anggota kelompok yang menindas.
Klien dalam tahap perlawanan dan pencelupan percaya bahwa masyarakatlah yang harus disalahkan untuk dilema mereka saat ini, dan secara aktif menantang kemapanan. Mereka secara terbuka mencurigai institusi seperti layanan kesehatan mental karena mereka memandang mereka sebagai agen pendiri. Sangat sedikit dari yang lebih etnis minoritas sadar dan miliaran akan menggunakan layanan kesehatan mental. Karena itu saya identifikasikan terapi. Klien pada tahap introspeksi dapat terus memilih terapis mereka sendiri, tetapi mereka juga mau menerima bantuan dari terapis dari budaya lain selama ini sebagai terapis memahami pandangan dunia klien mereka. Klien saat ini tahap mungkin di permukaan, tampak mirip dengan orang yang menyesuaikan diri. Introspeksi klien berada dalam konflik antara kebutuhan mereka untuk mengidentifikasi diri dan kelompok minoritas mereka dan kebutuhan mereka untuk menjalankan kebebasan pribadi yang lebih besar. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.